Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang sebuah peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk melaksanakan salat. Peristiwa ini berlangsung setelah beliau singgah di Masjidil Aqsa selama perjalanan Isra. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit tertinggi, Sidratul Muntaha, dengan menunggangi burak. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Aqsa, melewati langit pertama di mana mereka bertemu dengan Nabi Adam dan Hawa, dan terus berlanjut. Selama perjalanan, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai nabi oleh para nabi sebelumnya, dan beliau juga menyaksikan ruh para syuhada dan orang-orang yang menderita. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke langit kedua yang terbuat dari mutiara putih dan dihuni oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah bertemu dan saling memberi salam, Nabi Yahya dan Nabi Isa mengakui kenabian Nabi Muhammad seperti yang telah dilakukan Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan berlanjut ke langit ketiga yang terbuat dari mutiara dan batu mulia, dihuni oleh Nabi Yusuf dan malaikat Israel. Di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang sangat tampan bagaikan bulan purnama. Nabi Yusuf pun memberikan doa dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke langit keempat yang terbuat dari emas putih, dihuni oleh Nabi Idris dan malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Di langit kelima yang terbuat dari perak, mereka bertemu dengan Nabi Harun. Setiap langit yang mereka kunjungi, para nabi yang dihuni di langit tersebut mengakui kenabian Nabi Muhammad. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang merasa sedih karena umatnya banyak yang melanggar perintah Allah. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh yang terbuat dari permata zamrud dan dihuni oleh Nabi Ibrahim. Di sana, Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh umatnya menanam pohon surga yang merupakan kalimat La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha, pohon bidara raksasa yang menandai batas langit ketujuh dan pengetahuan tentang langit. Di sini, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad berakhir. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon yang sangat indah, dikelilingi oleh mutiara yang bersinar. Namun, malaikat Jibril tidak dapat menemani Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha karena batas kemampuannya hanya sampai di situ. Saat Nabi Muhammad bingung bagaimana cara memberi salam, Allah menurunkan wahyu kepada beliau berupa ucapan salam. Beliau kemudian menyampaikan salam yang penuh kedamaian dan keberkahan yang merupakan hak Allah Ta'ala. Allah menjawab dengan salam yang penuh rahmat dan berkah, sebuah salam yang diperuntukkan bagi kita semua, umat manusia, agar kita diberi kesejahteraan. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali sehari untuk umat Islam. Setelah menerima perintah ini, beliau melihat Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Makmur, tempat para malaikat beribadah dan melakukan tawaf, mirip dengan tawaf yang dilakukan penduduk bumi di Ka'bah. Perjalanan kemudian dilanjutkan dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengetahui tentang perintah salat 50 kali sehari dan menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dari Allah. Nabi Muhammad kemudian kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan tersebut.
Setelah beberapa kali bolak-balik meminta keringanan, akhirnya perintah salat dikurangi menjadi 5 kali sehari, dengan setiap salat bernilai 10 kali. Nabi Musa kembali menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi, tetapi Nabi Muhammad merasa malu karena sudah meminta beberapa kali. Dengan senyum, beliau berkata bahwa Allah telah memberikan yang terbaik, yaitu 5 waktu salat yang penting, dan setiap salat bernilai 10 kali. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, di mana Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa salat wajib 5 waktu. Salat diibaratkan sebagai tiang agama, yang mana mendirikannya berarti menegakkan agama, dan meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai peristiwa di neraka, seperti yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau melihat neraka dan menyatakan bahwa itu adalah pemandangan yang sangat buruk, dengan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Dalam perjalanan spiritualnya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka, yang terkenal sebagai satu-satunya malaikat yang tidak menyambut dengan senyuman. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah karena sifat tugasnya yang serius. Di neraka, Nabi Muhammad melihat orang-orang yang menderita akibat perbuatan mereka sendiri, seperti mereka yang menindas anak yatim atau mereka yang memilih hal-hal yang buruk meskipun ada pilihan yang baik di depan mereka. Nabi Muhammad juga melihat wanita yang dihukum karena perbuatan mereka di dunia, seperti mengadu domba dan menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga. Selain itu, beliau disuguhkan pemandangan sungai-sungai yang indah di surga, yang mengalir jernih dan dikelilingi oleh keindahan yang tak terbayangkan, sebagai kontras dengan pemandangan neraka. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita tentang pentingnya salat, yang merupakan tiang agama dan penolong kita di akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga salat kita. Semoga kita semua mendapatkan kesejahteraan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kita tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.